Cek sound. Oke, oke guys ya, kembali lagi dengan saya. Jadi pada video kali ini saya akan eh, sedikit curhat lah ya, curhat ke kalian. Ya sebenarnya bukan ke kalian sih, ke YouTube. Karena kalau saya curhat ke kalian itu kan face to face lah ya. Nah jadi pada video kali ini saya akan sedikit curhat bagaimana cara saya mendapatkan VGA. Ini cuy. Oke. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sedikit curhat ya, perjuangan saya untuk mendapatkan VGA Radeon RX 6600 cuy. Nah, jadi VGA ini saya beli waktu itu sekitar harga 10.600.000. Gila memang. Ya mau bagaimana lagi ya, karena VGA sekarang mendapatkannya juga lumayan sulit, karena di tahun 2021 ini harga VGA, ya kalian tahu lah ya, harga VGA sudah nggak ngotak cuy. Nah tapi mengapa saya putuskan untuk beli ini, karena saya mumpung punya uang cuy. Nah tapi saya itu mempunyai rencana, kalau saya punya uang, saya langsung rakit PC, langsung jadilah ya. Nah, pikiran saya itu, saya ingin merakit PC langsung jadi, langsung ya ada monitornya, ada PC-nya, dan ada ya pokoknya langsung jadi. Nah, waktu itu saya kan juga mencari VGA dan menemukan VGA ini dengan harga 10.600.000. Nah, jadi mengapa saya putuskan untuk membeli VGA-nya dulu, karena kalau saya membeli langsung jadi PC langsung lah ya, uang saya tidak cukup cuy. Dan saya memutuskan untuk beli VGA-nya dulu ya, karena ya kalian tahu lah ya, di tahun ini kan VGA lagi susah-susahnya, dan saya putuskan untuk membeli VGA-nya dulu sebelum stoknya habis cuy. Karena di tokonya itu hanya cuma satu yang tersisa cuy, cuma satu lah ya. Nah jadi mengapa itu saya putuskan untuk beli VGA-nya dulu cuy. Dan alasan yang kedua, saya uangnya tidak cukup. Oke. Nah, oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana yang pertama saya akan menjelaskan perjuangan saya untuk mendapatkan VGA ini cuy. Nah, oke, yang pertama, waktu itu hari saya lupa ya hari apa, tapi itu adalah jam 3 sore. Jam 3 sore itu saya kan main HP sambil buka IG, Instagram. Saya scroll. Saya kan sudah mengikuti 5 toko komputer di daerah Jogja lah ya. Karena Jogja dekat rumah saya Magelang. Waktu itu jam 3 sore itu saya scroll. Saya cari VGA di toko-toko yang saya ikuti. Nah, yang pertama itu saya menemukan itu keluaran terbaru, yaitu Radeon RX 6600 XT, bukan non XT lah ya, XT. Kalau ini kan yang biasa, versi biasa, yang tidak ada XT-nya ya. Nah, waktu itu saya ngechat tokonya itu, dia mengasih harga sekitar berapa ya, 12 juta 500-an ke atas lah ya, saya lupa, pokoknya 12 juta ke atas. Itu yang versi XT. Nah, itu adalah keluaran terbaru, dan 5 tokonya itu juga mengeluarkan Radeon
RX 6600 XT-nya cuy. Sama-sama launching barulah ya. Nah, dan saya kan saya sudah mengecat toko yang pertama dan saya mengecat toko yang kedua. Saya chat adminnya, saya tanya dulu harga VGA-nya itu juga sama cuy. Harganya itu 12 juta lah ya. Nah, dan waktu itu saya itu mempunyai uang 15 juta untuk membeli sebuah komputer. Rencananya membeli sebuah komputer jadi. Nah, jadi saya putuskan untuk tidak membeli VGA-nya dulu karena uang saya cukup, tapi kan saya kalau membeli langsung VGA-nya 6600 XT kan langsung habis. Nah, masa saya tidak memegang uang cuy. Nah, saya kan butuh jajan juga cuy. Saya butuh makan juga. Nah, karena ya harga VGA-nya itu cukup mahal bagi saya karena 12 juta lah cuy. Oke, nah jadi saya putuskan untuk menunggu di hari berikutnya. Nah, dan di hari berikutnya itu kisaran 2 hari lah ya, 2 hari atau 3 hari, saya lupa. Nah, launching lah ini VGA RX 6600. Nah, saya langsung tanya dan sebelum tanya saya akan membuka YouTube untuk mencari informasi bagaimana kemampuan VGA 6600 ini, bagaimana, apakah bagus dibanding dengan Very XT-nya. Nah, saya itu sempat browsing atau buka ke YouTube. Nah, saya ingat itu saya mencari informasi tentang VGA 6600 ini di channelnya Kios Komputer cuy. Nah, jadi saya mempelajari dulu VGA-nya itu di channelnya tersebut. Nah, jadi mengapa saya putuskan beli ini? Karena VGA 6600 ini mempunyai kinerja yang hampir sama, hampir setara dengan versi XT-nya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah dia memiliki wattnya itu cukup kecil cuy. Menarik wattnya itu ini membutuhkan watt sekitar 130-an. Kalau yang Very XT-nya itu bisa mencapai 160 watt lah ya. Nah, itu yang kelebihan yang kedua. Dan yang ketiga, saya mencari informasi di channelnya Kios Komputer itu, dia menjelaskan VGA ini bisa kemampuannya untuk mencari uang di mining itu cukup setara dengan Very XT-nya cuy. Nah, walaupun lebih tinggi yang Very XT-nya, nah ini kan bisa mengejar ya. Ini bisa mengejar ya sedikit lah ya. Ya tapi ya kemampuannya cukup bisa diandalkan dengan yang Very XT-nya. Nah, karena VGA ini kan harganya 10 juta dibanding dengan Very XT-nya itu 12 juta ke atas, jadi saya putuskan untuk beli ini. Dan saya itu saat melihat informasi tentang ini VGA 6600-nya masih di channelnya Kios Komputer ya, saya itu melihat saat bermain game di PC dia memiliki FPS yang cukup ya tidak jauh lah ya dengan Very XT-nya, ya sekitar 10-an atau 8 ya. Nah, jadi habis saya itu melihat videonya itu sampai berulang-ulang kali, saya pelajari lagi sampai 3 kali. Dan saya
lewat 1 jaman atau setengah jam itu saya kan sudah mempelajari tentang VGA RX 6600. Nah, jadi saya langsung mengecat pihak tokonya, toko yang pertama ya. Saya tidak menyebutkan nama tokonya. Toko yang pertama itu saya mengecat mendm lah ya. Kak, ini harga VGA 6600-nya berapa ya? Dan dia menjawab, under 10 juta. Nah, di bawah 10 juta lah ya. Nah, jadi dan waktu itu saya balas lah ya, tanya lagi, oh ya kak, masih ada stoknya kah? Nah, langsung dia membalas lagi, sekitar 6 menitan membalas, dan ternyata stoknya habis cuy, habis. Nah, jadi saya bingung lagi, karena ini VGA-nya termasuk yang VGA yang saya cari lah ya, dengan budget yang saya punya saat ini. Dan saya membalas lagi, oh ya kak, maaf ya kak, oh no. Dan dia menawari lagi yang Very XT-nya cuy. Nah, dan ternyata Very XT-nya itu ada banyak, ada 5 lah ya, 5 VGA. Nah, jadi saya berpikir lagi untuk membeli Very XT-nya itu. Kalau saya membeli Very XT-nya, yang Very XT itu uang saya ya tinggal 2 jutaan lah ya. Masa saya pegang 2 juta saja cuy, dalam sebulan saya makan apa cuy? Nah, oke, jadi saya membalas lagi. Oh ya kak, saya akan tunggu yang yang tidak very non ST-nya saja ya. Karena waktu itu sudah stoknya habis, tinggal 1. Dan sudah terjual ke orang kan habis. Nah, jadi saya nunggu hari berikutnya. Itu adalah lupa saya hari apa. Saya mengecat toko yang kedua. Toko yang kedua itu juga launching VGA baru 6600 XT, XT 6600 non XT lah ya. Nah, saya mengecat pertama lah ya, kak itu harganya berapa VGA-nya, dan dia membalas gambar apa ya, gambar harga lah ya. Harga itu ada 2 harga, yang bundle PC sama motherboard itu harganya 9.600.000-an. Kalau hanya beli VGA-nya saja itu harganya 10.600.000 cuy. Nah, jadi saya kan tanya dulu, bundle PC atau Mobo itu maksudnya gimana kak? Nah, dia menjawab lagi, nah gini kak, kalau kakak beli VGA-nya 6.600 sambil dirakit di sini, sambil beli PC lah ya, beli PC jadi atau beli motherboard Mobonya. Nah, saya diberi diskon jadi 9.600.000. Nah, kalau yang kedua itu kan ada 2 pilihan. Nah, yang 2 itu kalau beli VGA-nya saja itu harganya 10.600.000. Nah, jadi saya pikir 2 kali dulu. Nah, kalau saya beli bundle PC, saya tidak bisa, saya kan inginnya kan merakit sendiri lah ya. Saya beli VGA ini, saya beli Mobo ini, saya beli prosesor ini, saya kan pikirannya sendiri-sendiri, bukan langsung dipikirkan oleh tokonya tersebut langsung jadi dengan spek seperti ini. Nah, jadi saya putuskan untuk membelinya VGA-nya dulu lah ya. Karena pikiran saya itu saya ingin merakit sendiri dengan spek yang saya pikirkan sendiri gitu. Nah, jadi saya putuskan untuk membeli VGA-nya cuy. Ya nggak apa-apa lah ya, 10.600.000, mumpung stoknya itu masih ada lah ya. Karena sebelumnya itu saya
mengecek sana lagi, itu stoknya ada berapa kak? Tinggal satu kak. Nah, wah waktu itu saya apa ya, gerusa-gerusu cuy. Ya gerusa-gerusu itu saya itu langsung panik. Nah sebelum dibeli orang lah ya, karena tinggal satu cuy. Nah jadi saya langsung mendm pihak sana. Oh ya kak, saya beli kak. Nah dan langsung dia menjawab, kalau mau beli DP dulu kak, sebelum ada orang yang beli sebelum saya lah ya. Nah karena kalau saya sudah DP, kalau ada orang yang ingin mencari PGA ini atau ingin membelinya kan, saya kan pihak sana kan tidak ingin diberikan ke orang lain karena saya sudah DP ya. Nah waktu itu jam 4 sore atau setengah 5, saya langsung ke ATM untuk mendp-nya. Nah saya tanya lagi, berapa kak untuk mendp-nya? Minimal itu eh, berapa ya? 1 juta. Minimal itu 1 juta untuk mendp VGA-nya. Dan saya langsung ke ATM untuk mendp-nya. Nah langsung itu, habis ini saya kan sudah mendp. Nah langsung saya kirim buktinya ke sana. Dan saya balik ke rumah lagi. Dan itu waktu itu sudah maghrib. Maghrib saya sholat, langsung saya pergi ke tokonya cuy. Tokonya itu di Jogja. Saya kan dari Magelang, saya OTW dari Magelang itu habis maghrib. Sampai sana itu jam 8. Karena saya tidak tahu tempat tokonya cuy, baru pertama kali ya. Baru pertama kali ke sana di tokonya. Saya itu, nah sebelum berangkat itu kan masih suasana malam yang tenang. Nah, pas sampai saya di Muntilan, kalau orang Magelang tahu lah ya, orang Jawa Tengah tahu lah ya, Muntilan itu di mana. Nah, pas sampai Muntilan, itu hujan deras cuy. Nah, waktu itu saya kan memegang HP. Waktu itu hujan deras, saya kan tidak tahu alamatnya. Saya kan membuka map, Google Map. Saya itu tidak punya apa? Tidak tahu alamatnya sana kan, saya buka Google Map sambil hujan cuy. Bayangkan lah ya, bagaimana ya. Saya itu naik motor, bukan mobil lah ya, motor cuy. Bagaimana saya mengendari motor sambil memegang HP cuy. Google Map. Itu di pas hujan deras cuy. Nah, dan yang saya yang saya sedihkan itu hujan derasnya itu sampai toko cuy. Sampai toko. Bayangkan sampai toko. Oke. Nah, jadi itu kan berjalannya sekitar 1 jaman lebih. Saya memakai HP dengan Google Map sambil hujan-hujanan. Dan alhamdulillahnya HP saya itu tidak mati cuy. HP saya itu Poco X3 Pro ya, yang kemarin sudah saya unboxing dan saya review. Dan sampai tokonya itu kecil lah ya, kayak rumah biasa. Karena ekspektasi saya itu tokonya itu besar. Tokonya itu besar karena kan toko komputer masa kecil cuy. Tokonya itu besar. Dan saya sebelum sampai ke sana itu saya masih nyasar lagi karena kan tokonya kecil. Saya itu pikiran saya itu rumah biasa. Nah, ternyata itu saya kan sudah hampir sampai. Saya itu malah kelewatan cuy. Tokonya ke belakangan, di belakang saya malah lurus terus. Ya karena saya tidak tahu lah ya, karena saya tidak tahu kalau itu tokonya. Nah, saya Google Map lagi. Di HP itu sudah tulisannya itu sudah sampai. Nah, saya bingung di situ. Sudah sampai tapi kok tidak ada tokonya.
Nah, firasat saya kan tokonya itu besar dan ada logonya besar di pinggir jalan itu. Nah, ternyata tidak. Dan saya putar lagi pelan-pelan dan ternyata sampai. Tokonya itu seperti rumah biasa, ya toko kecil lah ya. Nah, saya langsung masuk, langsung itu kan hampir tutup lah ya. Tutupnya itu jam 8. Saya sampai sana jam setengah 8. Saya langsung, Kak, saya mau beli VGA yang tadi saya sudah ngechat di IG. Nah, langsung diberi saya VGA-nya, tapi VGA-nya itu VGA yang versi XT cuy. Kan ini kan mereknya kan Sapphire lah ya, Sapphire. Nah, pas saya mau pesen di tokonya, saya diberi yang apa itu mode very gigap Asus, ya Asus. Saya ingat yang very Asus, yang kipasnya ada 3. Loh, saya jadi bingung. Loh kok ini VGA-nya? Nah, dan di situ saya sempat shock dan saya berpikir ini bukan ya tokonya ya. Takutnya kalau salah karena saya masuk itu ya etal juga ya masuk ya waton masuk gitu loh. Dan saya langsung bertanya, Mbak saya ingin beli VGA-nya. Dan saya itu sempat shock juga ya karena takutnya salah toko. Nah, dan ternyata yang salah itu masnya yang memberi saya VGA-nya. Nah, jadi kan di sana ada kertasnya yang nota lah ya, nota yang ada DP-nya 1 juta itu yang DP saya. Nah, jadi masnya itu salah dan memberi saya VGA ini. Dan di atasnya VGA ini kan ada notanya tersebut. Nah, jadi kan, nah bener VGA-nya ini. Ini ya. Nah, habis itu saya tanya lagi, oh, Kak ini tutupnya jam 8 ya? Iya Kak, oh no. Nah, langsung saya membayar pakai kartu ATM lah ya. Kalau cash, saya takutnya dibegal orang. Itu kan malam-malam lah ya. Saya takutnya dibegal orang di pinggir jalan. Dan karena itu hujan juga, takut uangnya kehujanan kalau saya bayar cash. Jadi saya bayarnya pakai ATM. Oke, jadi saya langsung bayar, digesek. Langsung saya pulang. VGA-nya itu saya taruh tas di belakang lah ya. Nah, langsung saya pulang itu saya jam 8. Dan pulang itu saya kehujanan lagi cuy, sampai rumah. Bayangkan, sampai rumah saya kehujanan, berangkat sampai pulang kehujanan. Hanya demi membeli VGA ini cuy. Gile. Harganya juga nggak ngotak. 10 juta 600 hampir 11 juta lah ya. Ya mau bagaimana lagi, saya itu ingin merakit sebuah PC, tapi budgetnya itu ya minim lah ya. Jadi saya putuskan untuk membeli VGA-nya dulu. Ya mau bagaimana lagi, ini adalah keinginan saya. Dan semoga saya di bulan berikutnya bisa membeli komponen-komponen yang lain untuk merakit PC, karena saya di sini cuma punya VGA-nya saja cuy. Ya saya bersyukur bisa membeli VGA-nya terlebih dahulu karena stoknya sekarang goib, langka lah ya. Oke.
Jadi mudah-mudahan di video berikutnya saya sudah mempunyai PC-nya dan juga monitornya dan lengkap lah ya. Doakan saja lah ya. Oke lah ya. Jadi sampai di sini dulu video curhatan saya. Terima kasih untuk mendengarkan ya. Terima kasih untuk mendengarkan curhatan saya kali ini. Walaupun ini tidak penting lah ya, tapi ya ini sebuah kenang-kenangan bagi saya untuk perjuangan mendapatkan sebuah VGA RX Radeon ini. Dan saya baru pertama kali membeli VGA dengan harga motor 10 juta lah ya. Gila. Ya, oke cuy. Jadi ini sudah mau luhur, ini hari Jumat lah ya, saya mau Jumatan. Jadi saya akhiri dulu video kali ini dan doakan saya di bulan berikutnya saya bisa mempunyai PC lengkap lah ya. Oke. Jadi sampai bertemu di video berikutnya cuy. Oke, terima kasih.